Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Amin. Bagaimana? Masih semangat ya untuk mengikuti MPLS sampai dengan hari ini? Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Triwulan Sucimewati. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kode etik dan kegiatan siswa. Nah, untuk SMK Kesehatan Amanah Saja telah melakukan penyusunan atau pembuatan kode etik ya atau yang berkaitan dengan tata tertib yang berkaitan dengan kegiatan siswa juga ya. Nah, sebelum kita membahas tentang tata tertib sekolah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu kode etik. Kode etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi siswa SMK Kesehatan Amanah Husada dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya. Nah, pada penyusunan kode etik ini ada maksud dan tujuan yang akan dicapai. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh siswa SMK Kesehatan Amanah Saja untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan sekolah dan di tengah masyarakat pada umumnya. Jadi diharapkan dalam pelaksanaannya itu bisa diterapkan di sekolah dan juga di luar sekolah. Kemudian tujuan yang ingin dicapai ya adalah yang pertama sebagai komitmen bersama siswa SMK Kesehatan Amanah Husada untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, apa itu visi, misi sekolah kita? Nanti akan Ibu sampaikan di slide selanjutnya ya. Kemudian tujuan yang kedua, terbentuknya siswa yang bertakwa, berilmu, dan berbudi luhur. Tujuan yang ketiga, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif. Dan tujuan yang keempat adalah membentuk siswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya di tengah masyarakat. Ini adalah visi dan misi SMK Kesehatan Amanah Husada. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang sehat. S adalah santun, E adalah empati, H adalah harmonis, A adalah amanah, dan T adalah terampil. Karena kita sekolah di bidang kesehatan, tentunya di sini kita dituntut untuk terampil di bidang kesehatan juga. Kemudian misi dari SMK Kesehatan Amanah Husada ada 6. Ya, yang pertama, mendidik dan melatih peserta didik sesuai kompetensi kejuruan di bidang kesehatan, sehingga menjadi individual yang beretika, bermutu, berkualitas, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja bidang kesehatan. Yang kedua, berperan aktif untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama secara lintas sektoral dan intersektoral dalam skala lokal, regional, dan global, serta pemberdayaan lulusan di bidang kesehatan yang terpercaya. Yang keempat, melakukan upaya peningkatan mutu dan pengembangan intuisi dengan menerima masukan-masukan menuju perubahan yang positif. Yang kelima, meningkatkan pelaksanaan 9K dan 5S. 9K dan 5S itu apa? Nanti akan Ibu sampaikan juga ya di slide selanjutnya. Kemudian yang keenam, menekankan panca kesadaran siswa. Panca itu 5, berarti ada 5 kesadaran siswa apa saja? Ya. Nah, di sini tadi ada istilah 9K dan 5S. 9K itu sendiri adalah meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, kenyamanan, dan kesenangan. Sedangkan untuk 5S itu sendiri adalah senyum, sapa,
salam, sopan, dan santun. Nah, tadi juga disebutkan di sini ada panca kesadaran siswa. Apa saja itu? Yang pertama, kesadaran bertuhan. Yang kedua, kesadaran berilmu. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kesadaran bermasyarakat. Dan yang kelima adalah kesadaran berorganisasi. Selanjutnya, etika siswa, ya, ini bisa dibagi jadi beberapa macam, ya. Meliputi yang pertama, standar etika. Apa sih itu standar etika? Standar etika adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat. Contohnya standar etika, ya. Contohnya adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Kemudian bisa juga menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Kemudian contoh yang lain juga menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau yang bertentangan dengan norma hukum atau norma lain, ya, yang hidup di tengah masyarakat. Bisa juga menghargai pendapat orang lain. Itu juga termasuk standar etika siswa. Oke, selanjutnya yang kedua ada etika dalam proses pembelajaran. Etika dalam proses pembelajaran ini bisa dibagi menjadi beberapa macam juga, ya. Di antaranya yang pertama, etika dalam proses belajar. Contohnya ketika kita berada di ruang kelas atau di laboratorium, ya. Etikanya seperti apa? Misalnya kita bisa hadir tepat waktu, berpakaian rapi, bersih, sopan, ya. Kemudian menghormati siswa lain dan tidak melakukan perbuatan yang mengganggu pembelajaran. Kemudian bisa juga tidak boleh merokok, ya, di dalam ruang belajar, ya. Nah, sebenarnya kalau merokok ini tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah, ya, tidak hanya di kelas saja, gitu ya. Di lingkungan sekolah tidak boleh merokok. Kemudian etika dalam pembelajaran lainnya mungkin juga santun dalam mengeluarkan pendapat, ya. Kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain, terutama teman, ya. Kemudian etika dalam pembelajaran juga bisa juga menjaga inventaris ruang belajar. Kemudian etika dalam proses pembelajaran yang kedua yaitu etika dalam hubungan antara siswa dengan guru. Ya, misalnya, ya, menghormati guru, ya, tanpa membedakan suku, agama, ras, ya. Kemudian bersikap sopan terhadap guru, ya, dalam berinteraksi di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, ya. Jadi kalian harus menghargai, menghormati, gitu ya, sebagai seorang guru, ya, kalian harus bisa bersikap sopan. Kemudian santun dalam mengemukakan pendapat, ya, atau mengungkapkan ketidakpahaman. Misalnya kalian tidak paham dalam pembelajaran, kalian harus dengan santun menyampaikan pendapat kalian, gitu ya, pada guru yang ada di kelas. Kemudian bisa juga etika hubungan siswa dengan guru, diantaranya adalah jujur, ya, jujur terhadap guru dalam segala aspek. Kemudian bisa juga jangan mengeluarkan ancaman, ya, secara langsung maupun melalui orang lain terhadap guru. Mungkin ada nih siswa yang merasa dirinya di apa ya, sama guru itu dia merasa dirinya, oh, aku dianggap guru ini tidak baik atau seperti apa, gitu ya. Kemudian kalian mengancam guru tersebut, tidak diperkenankan, ya. Kemudian
mematuhi perintah petunjuk guru, ya, sepanjang perintah atau petunjuknya itu tidak bertentangan dengan norma, gitu ya, dengan norma hukum, ya, atau mungkin norma yang ada di masyarakat. Kemudian bisa juga kalian berani mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang terkait dengan interaksi terhadap guru. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini masih tentang etika belajar, ya, proses pembelajaran. Yang ketiga adalah etika dalam hubungan antara sesama siswa. Bagaimana sih etikanya kalian berteman di kelas, gitu ya. Yang pertama, misalnya kalian saling menghormati antar siswa, jangan membeda-bedakan melihat temannya karena dia dari ras atau suku yang berbeda atau bahkan agama yang berbeda, ya. Itu kalian harus saling menghormati, gitu ya. Kemudian kalian harus bersikap ramah, ya, sopan dan santun pada siswa yang lain, ya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Yang ketiga, mungkin kalian juga bisa melakukan kerjasama, ya, dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam artian mungkin kalian bisa membentuk kelompok belajar di luar sekolah, gitu ya. Itu mungkin akan lebih menyenangkan. Kemudian memiliki solidaritas, ya, saling membantu teman yang kesusahan, mungkin ada teman yang mengalami musibah, kalian melakukan penggalangan dana atau sejenisnya, gitu ya. Bisa juga kalian juga cara beretika dengan teman itu adalah menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan siswa yang lain. Nah, ini sering sekali terjadi, gitu ya. Mungkin bukan hanya di sekolah kita, di sekolah lain juga seperti itu. Nah, jadi seminimal mungkin kita menghindari perkataan-perkataan yang bisa menyinggung perasaan temannya, ya. Jadi nanti bisa menimbulkan ketidakharmonisan di dalam kelas. Jadi merasa dia di kelas tidak nyaman untuk belajar. Oke, selanjutnya etika dalam proses pembelajaran yang keempat adalah etika dalam hubungan antara siswa dengan tenaga administrasi. Nah, ini mungkin hubungannya tidak di dalam kelas, ya, tapi di luar kelas. Nah, kita juga tetap harus menghormati, bukan hanya kepada guru, kepada teman, ya, kepada semua keluarga yang ada di sekolah, ya, termasuk dari tenaga administrasi. Kemudian juga tetap bersikap ramah dan sopan. Misalnya kalian mau melakukan pembayaran SPP, ya, bersikaplah sopan, ya, berbicara dengan kata-kata yang santun. Kemudian etika dalam proses pembelajaran yang kelima adalah etika dalam hubungan antara siswa dengan masyarakat. Nah, ini hubungannya sudah dengan orang luar, ya. Jadi karena kita di SMK Kesehatan ini nanti akan kembali juga ke dunia kerja, gitu ya, ke dunia yang lebih banyak bertemu dengan orang banyak. Nah, kita harus menerapkan etika, ya, terutama dalam perbuatan, ya, perkataan, ya. Jadi kalau melakukan perbuatan itu tetap menjaga citra nama baik sekolah. Jadi kalau misal perbuatan kalian baik, pasti orang juga akan melihat, oh, di sekolah di mana toh kok perilakunya baik sekali. Nah, itu juga akan membuat citra sekolah itu menjadi lebih baik. Kemudian suka menolong kepada masyarakat, ya, sesuai dengan ilmu yang dimiliki, ya. Misalnya kalian sebagai siswa perawat, gitu ya, kalian sudah belajar TTV, kalian misalnya ada orang tua, ya, di sekitar kalian ada yang meminta bantuan untuk detensi. Nah, kalian bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Oh, saya di sekolah belajar tensi, otomatis kalian di luar juga bisa melakukannya kepada masyarakat luas. Jadi mereka juga bisa, oh, ternyata kalau anaknya sekolah di SMK Kesehatan Alam Sadar bisa ya melakukan tensi, misalnya seperti itu. Atau mungkin yang di jurusan farmasi
mereka bisa memberikan saran obat gitu ya. Saran obat apa yang bisa dikonsumsi, yang sebaiknya dikonsumsi dengan takaran seberapa, nah mereka juga paham. Selanjutnya, etika dalam hubungan antar siswa dan masyarakat itu apa lagi ya? Bisa dengan menghindari perbuatan ya yang melanggar norma-norma dalam hidup masyarakat. Jadi di masyarakat itu juga pasti ada tata tertibnya, gitu ya. Kita harus bisa menjaga ya atau menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Oke, etika siswa yang ketiga yaitu etika dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, mungkin salah satu contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler keolahragaan, ya. Ada silat mungkin ya, atau mungkin ada futsal dan sebagainya. Nah, etika yang harus dijaga salah satu adalah menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan. Kemudian juga tetap menjaga sopan santun dalam tutur kata, perbuatan, ya. Kemudian etika lainnya juga menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis atau merusak dan mengganggu ketertiban. Nah, kemudian etika lainnya juga bisa bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji, dengan cara-cara yang baik, gitu ya. Nah, kemudian ada etika dalam kegiatan seni. Kegiatan ekstrakurikuler seni, contohnya di SMK kita ada seni musik atau paduan suara misalnya. Nah, etika yang harus kita gunakan yang pertama, contohnya bisa menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni. Bisa juga dengan menjunjung tinggi nilai kebudayaan nasional, menjunjung tinggi nilai kejujuran ya dalam setiap kegiatan seni. Kemudian tidak melakukan plagiat atau menjiplak ya, yang itu jelas ya melanggar hukum. Jadi hasil karya orang lain kita jiplak ya, kita akui itu sebagai hasil karya kita, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga, etika dalam kegiatan keagamaan. Mungkin di kegiatan sekolah itu ada kegiatan keagamaan, misalnya rohis, gitu ya, perkumpulan kegiatan-kegiatan keagamaan, gitu ya. Nah, etikanya harus jaga. Yang jelas yang pertama, karena itu hubungannya dengan agama, ya saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain, gitu ya. Jadi yang agama Islam, ya mengikuti kegiatan keagamaan Islam, ya agama Kristen juga melakukan kegiatan keagamaan Kristen, kita tidak boleh uh, membedakan, gitu ya. Kita harus saling menghormati. Kemudian etika dalam keagamaan lainnya bisa menghindari perbuatan yang dapat menghina agama atau kepercayaan orang lain, gitu ya. Mungkin dalam satu kelas kita mempunyai teman yang berbeda agama ya, kita hargai gitu ya, kita menghindari ya perbuatan yang tidak diinginkan, dalam artian ini khususnya menyangkut tentang agama. Kemudian bisa juga berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut ya. Oke, yang keempat, etika dalam kegiatan minat dan penalaran. Contoh ekstrakurikuler yang hubungannya dengan minat dan penalaran, misalnya karya ilmiah, gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk etika dalam kegiatan itu semuanya sama ya, menghargai, menjunjung tinggi kejujuran dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima ada etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian. Nah, ini juga mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler keorganisasian ya, sama etikanya kita juga harus saling menjaga sopan santun ya, mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak, apalagi hubungannya dengan organisasi gitu ya. Kita juga harus saling menghargai pendapat orang gitu. Dan selanjutnya ada etika
dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran. Nah, di sini ya, untuk etika menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran, di antaranya ya, di sekolah kita sangat menghargai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat ya di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan tindakan-tindakan. Misalnya, menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan seseorang, atau bisa juga tidak merusak barang-barang ya. Dalam hal ini adalah untuk kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku ya dalam penyampaian pendapat di luar lingkungan sekolah, atau mungkin mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individual yang berpendidikan. Kemudian selanjutnya kita ke bab tentang penegakan kode etik. Penegakan kode etik. Di sini dalam pelaksanaan kode etik itu diawasi oleh siapa? Ya. Nah, karena ini hubungannya dengan lingkup sekolah, gitu ya, berarti yang mengawasi itu ya semua warga sekolah, gitu ya. Mulai dari Pak Satpam, Bapak Ibu guru, tenaga administrasi, kemudian petugas kebersihan, ya, teman, ya. Nah, semua warga yang ada di sekolah itu adalah yang melakukan pemantauan terhadap kode-kode etik yang kalian lakukan, ya. Jadi misalnya si A, wah si A ini ternyata anaknya baik, suka menolong dan sebagainya. Bukan hanya satu orang saja yang melihat, tetapi ada yang lainnya juga seperti itu. Nah, dari situ bisa dilakukan pemantauan. Oh, anak ini mempunyai perilaku yang baik, seperti itu. Nah, atau mungkin ada juga anak yang perilakunya kurang baik, gitu ya. Mungkin kepada Pak Satpam, ya. Mereka merasa, wah, Pak Satpam tidak perlu dihormati, ya. Saya ngomong juga tidak menggunakan sopan santun, misalnya seperti itu. Nah, itu juga sebagai penilaian, ya, penilaian kepada seseorang tentang perilaku yang dilakukan itu tidak mencerminkan perilaku yang baik. Gitu. Kemudian penegakan kode etik yang selanjutnya yaitu dengan pelaporan. Ya, misalnya nih, kalau misalnya ada teman yang mengetahui atau seseorang atau warga sekolah gitu ya, mengetahui adanya pelanggaran kode etik. Ada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian dia mempunyai hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang di sekolah, ya, disertai dengan bukti yang cukup. Entah itu dengan bukti foto, rekaman, atau mungkin ada saksi gitu ya, yang bisa menguatkan bukti tersebut. Nah, dari laporan-laporan tadi kemudian akan diolah gitu ya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, itu bisa dijadikan sebagai laporan dengan bukti otentik ya. Kemudian nanti dari pihak sekolah akan mencatat semua laporan gitu ya. Nah, nanti ketika itu sudah terkumpul misalnya dalam sekian waktu gitu ya, laporan itu akan di-record ya, akan di-record kemudian dilihat, oh anak A ya mempunyai catatan bla 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 bla, misalnya seperti itu, catatan baik atau catatan yang kurang baik. Nah, nanti dari situ, dari hasil pelaporan seperti itu, misalnya banyak ada beberapa siswa yang melakukan banyak pelanggaran. Nah, otomatis kita lari ke penegakan kode etik yang selanjutnya, yaitu dengan memberikan sanksi. Nah, pemberian sanksi itu tergantung dari pelanggaran yang sudah dilakukan, ya. Pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan. Nah, nanti dari pihak sekolah akan memberikan sanksi. Nah, sanksi itu bisa berupa teguran lisan,
Ya, teguran lisan mungkin yang pertama, yang kedua, kalau misalnya teguran lisan itu tidak membuat dirinya berubah menjadi lebih baik, yang kedua akan dilakukan peringatan secara tertulis. Ya, peringatan secara tulis itu bisa juga diberikan kepada orang tua, ya, orang tua wali, ya, itu sebagai peringatan tertulis. Apabila nanti pada peringatan tertulis juga tidak ada perubahan lagi, nah nanti akan diadakan yang namanya rekomendasi skorsing, ya, nanti sekolah berhak memberikan skorsing, ya, semacam hukuman misalnya karena dia melakukan kesalahan A, B, C, ya, dia mendapatkan rekomendasi skorsing, tidak mengikuti pembelajaran selama 1 minggu, misalnya seperti itu. Dan Ibu harap siswa-siswi SMK Kesehatan Amal Husada tidak ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, dalam artian di sini melakukan pelanggaran kode etik. Nah, Ibu berharap kalian semua menjadi anak-anak yang baik, ya, untuk sekolah di SMK kita ini. Tidak hanya di sekolah saja, tentunya di luar sekolah juga harus seperti itu. Nah, ini mungkin untuk materi yang bisa Ibu sampaikan tentang sanksi. Kemudian bagaimana cara penanganan siswa? Ya, penanganan siswa ini bisa dilihat dari penanganan siswa yang bermasalah di bidang akademik, ya. Kemudian yang kedua, penanganan siswa jika sakit atau mengalami kecelakaan di lingkungan sekolah. Nah, untuk penanganan siswa ini ada prosedurnya, ya, sesuai dengan masalah yang dihadapi, sesuai dengan kasus yang dihadapi seperti apa. Nanti penanganannya berbeda, ya. Jadi antara siswa satu dengan masalah akademiknya nanti penanganan seperti apa, siswa 2 dengan masalah akademik yang lain lagi itu penanganan seperti apa. Nah, kemudian dalam penanganan ini, ya, prosedurnya nanti akan Ibu sampaikan, ya, dalam bentuk file. File ini nanti Ibu share di grup WhatsApp, gitu ya. Di sini nanti ada penanganan siswa yang melakukan pelanggaran atau melakukan terjadi masalah, gitu ya, nanti ada prosedurnya seperti apa, kemudian ada tata tertib juga nanti yang ada di situ. Nah, di sini tata tertib yang ada di sekolah kita, ya, yang diatur di dalam tata tertib sekolah, diantaranya tata tertib tentang kedatangan dan persiapan belajar siswa. Yang kedua, tata tertib yang mengatur tentang selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, tata tertib beristirahat. Yang keempat, tata tertib tidak masuk sekolah atau izin. Yang kelima, tata tertib tentang pelaksanaan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, tata tertib cara berpakaian. Nah, untuk semua tata tertib ini nanti juga Ibu sudah jadikan satu file, ya. Dalam file yang nanti akan di-share di grup WA, silahkan bisa kalian download, bisa kalian pahami, ya, kalian pelajari tata tertib apa saja yang ditentukan oleh sekolah kita. Gitu. Oke, untuk closing statement Ibu, ya, di akhir materi ini Ibu memberikan kata-kata mutiara, ya. Itu ingatlah untuk berbuat baik kepada dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar. Perlakukanlah dirimu dan teman sekelas dengan kasih sayang dan hormat. Jadi, ketika kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, nah secara otomatis ketika kalian dengan orang lain juga akan berbuat baik, ya. Jadi perlakukan dulu untuk dirimu sendiri, baru kemudian kepada orang lain. Dan juga karena kalian di sekolah mempunyai teman, mereka adalah saudara-saudara kalian di kelas, ya. Jadi harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Oke, untuk materi itu mungkin cukup sekian, ya. Apabila ada pertanyaan atau komentar, di sini Ibu berikan link, ya,
untuk menyampaikan tanggapan. Boleh berupa pesan, boleh berupa kesan, ya, atau mungkin pertanyaan, komentar, silakan. Silakan bisa isi di link yang ada di sini. Nah, nanti link juga akan di-share melalui grup WA kalian. Gitu ya. Oke, mungkin untuk materi dari Ibu cukup sekian ya. Semoga kalian bisa belajar dengan menyenangkan di SMK kita ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.